Komandan Kodim 1310 Bitung Letnan Kolonel Arm Yoki Efriandi Gumai, MHon meresmikan Desa Pala Es Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara sebagai Kampung Pancasila pada Selasa 4 Oktober 2022. Masyarakat Desa Pala Es sangat antusias ketika Desa Pala Es dicanangkan menjadi Kampung Pancasila. Terlihat, kedatangan Dandim Yoki Efriandi disambut meriah dengan tarian Masamper yang dibawakan oleh masyarakat Desa Pala Es. Usai pengguntingan pita, Dandim diarahkan menuju tempat acara wisata mangrove Desa Pala Es. Di sana, Dandim disambut siswa-siswi serta masyarakat Desa Pala Es dengan sukacita. Acara ini dihadiri Sekcam Likupang Barat Liana Patia, SC, Wakapolsek Likupang Ibda Tambunan, PLH dan Ramil 131003 Likupang Petu Alexander Budiman bersama anggota Babinsa Desa Pala Es Sertu Doni Taura, Babim Potmar Serda Felix Tambengi, Kanit Provos Polsek Likupang Aibtu Adri, perangkat Desa Pala Es, BPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, Ormas Waranai, siswa SD, SMP, SMA. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya. Dikatakan Dandim, pencanangan Kampung Pancasila adalah program yang diperintahkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan program BPIP yang bertujuan untuk mengimplementasikan kembali nilai-nilai Pancasila yang saat ini mulai hilang oleh karena pengaruh asing. Ini juga termasuk dalam bagian dari program BPIP, badan yang membidangi pembinaan terhadap ideologi. Adapun maksud dan tujuan dari pencanangan kampung atau desa Pancasila adalah untuk mengimplementasikan ataupun mengingat-ingat kembali tentang nilai-nilai Pancasila yang dulu pada saat eranya, mungkin eranya saya SD, era ya seumurlah dengan Bapak Pendeta, Bapak Ustadz, Ibu Sekcam, Ibu Hukum Tua, kemudian Bapak Ketua BPD. Dulu kita sewaktu SD SMP itu pasti ada kegiatan penataran P4. Ada lagi lomba cerdas cermat P4. Dulu kita tidak hanya menghafal 5 sila, tetapi dijabarkan lagi dalam 36 butir Pancasila yang direvisi bertambah menjadi 45 butir. Tapi dengan seiring perkembangan waktu, nilai-nilai tersebut terkadang lupa, tergerus dengan nilai-nilai yang masuk dari luar negeri. Kita sudah berupaya sebagai generasi yang bertanggung jawab saat ini untuk selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila supaya generasi-generasi muda yang tadi kita yang menyambut di depan SD, SMP dan SMA, mereka-mereka lah yang akan menjadi pemilik negara ini di masa depan. Jika kita tidak membina dari saat ini, menanamkan nilai-nilai Pancasila, mungkin yang dulu kita anggap baik di era mereka akan jauh berbeda. Jika dulu sebelum ketemu ataupun sebelum berangkat ke sekolah pasti pamitan dulu kepada orang tua, kemudian di saat ketemu dengan orang yang lebih tua di jalan pasti menyapa selamat pagi, assalamualaikum atau apa. Tetapi sekarang lihat lewat saja. Kemudian di sekolah dengan guru, jika dimarahin guru, lapor ke orang tua, oh itu pasti ditambah. Kalau sekarang ya kebalik juga, yang terjadi tidak seperti di era kita dulu.
Kegiatan ini nanti akan diikuti oleh pembinaan terhadap generasi muda, terhadap Karang Taruna, kemudian akan kita buktikan bahwa Palais ini bisa menjadi desa yang patut dicontoh, bisa dicontoh dan dapat memberikan contoh. Karena di era sekarang kepemimpinan itu yang terbaik adalah memberikan contoh. Kalau kita menasehati tapi tidak bisa memberikan contoh, sama saja nol. Saat ini kita mungkin sudah sering mendengar kabar bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Ketahanan itu dimulai dari desa inilah. Jika desa bisa bertahan, bisa mandiri, memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, insya Allah pasti akan mampu survive. Prasasti Kampung Pancasila Desa Pala S ditandatangani oleh Dandim Yoki Efriandi dan Hukum Tua Desa Pala S Jeni Greg Ismorong SPD. Orang lebih bergandengan tangan, mempererat persatuan dan kesatuan, baku-baku baik, baku-baku sayang, hidup rukun dan damai, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Hukum Tua ketika dicanangkan sebagai Kampung Pancasila Desa Palais, kira-kira langkah ke depan apa yang akan dilakukan? Ya, ketika Desa Palais ini dicanangkan sebagai Kampung Pancasila, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Komandan Kodim 1310 Bitung, bahwa bukan hanya hari ini kita menunjukkan ada kerjasama di antara seluruh masyarakat, tetapi itu akan berkelanjutan atau sustainable. Jadi saya Hukum Tua akan terus menggalang kepada anak-anak muda, bekerja sama dengan TNI Polri, Babinsa, Babin Kamtipmas, Babin Potmar untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak muda, pemuda Karang Taruna untuk lebih memahami akan arti dari nilai-nilai Pancasila. Kalau untuk anak-anak, Kegiatan diakhiri dengan kunjungan ke destinasi wisata Desa Pala S, Pulau Paniki yang saat ini ramai dikunjungi para wisatawan lokal maupun asing. NGO, LSM yang mau. Ini ada berapa jenis sebetulnya? Dari Minahasa Utara Viral Berita Net DIB Malongkade melaporkan. Buat kamu yang belum subscribe dulu dong.